biasanya kan kalau perempuan itu enggan ya yang mau mengatakan. Masih apalagi suka kode-kode. bukan, aku nggak suka kode-kode. Kadang yang dikodein nggak peka gitu loh. Oke, Jadi buat curhat. apa kode-kode? Enggak boleh curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat Ralita. Kembali lagi di 89,1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Ya, Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda tentunya dalam program inspirasi kita hari ini. Seperti biasa nih di malam minggu malam Senin tepatnya ya. Dan tentunya kita biasanya akan mendatangkan berbagai narasumber milenial yang kreatif, inspiratif, dan tentunya akan memberikan beragam cerita-cerita menarik yang tentunya sayang banget untuk kerabat Ralita lewatkan. Dan tentunya malam ini di malam tentu sangat spesial sekali. Kita sudah kedatangan salah satu wanita cantik. Halo. Halo. Aduh, cantik sekali, merona sekali hari ini. Boleh perkenalan dulu dong siapa dan apa ya yang akan kita bahas malam ini? Saya Oke. Bella Duyana Oke, dengan Mbak nama Bella. pena. Nama Tapi pena. nama aslinya Duyana Bella Indardini. Double L, bukan single L. Meskipun orangnya masih single. Oke. Ya, kita hari ini kedatangan Bella Duyana, artinya nama pena di situ. Artinya Iya, kalau kita membahas tentang nama pena, kita dekat dengan dunia literasi. Berarti ini adalah salah satu seorang penulis. Ya, Mbak Bella di sini tentunya akan berbagi informasi dan juga hal-hal yang inspiratif untuk seluruh kerabat Ralita. Tentunya jangan kemana-mana, karena bisa dilihat bahwa di sini nih ya, di studio hari ini Mbak Bella datang juga dengan beberapa karyanya. Dan tentunya pasti ada hal-hal menarik yang bisa kita ungkap dan kita saksikan, dan kita tentunya bisa kulik dari seorang Bella Duyana, salah seorang penulis muda cantik sekali loh. Seriusan ini. Aduh, senyumnya ya ampun. Inilah Ralita FM begitu ya. Iya. Gimana rasanya? Seperti flashback lagi. Jadi dulu pernah kesini Oke. waktu TK kalau nggak salah. Masih zaman-zaman ya main-main terus. Jadi sempat diundang kesini dulu waktu TK. Sekarang juga diundang lagi, alhamdulillah. Oke, dan datang kedua kalinya sebagai seorang narasumber. Iya. Ya, Terima membahas tentang tema kita hari ini ya, ini menumbuhkan motivasi dalam menulis karya sastra, Mbak Bel. Dan tentunya Mbak Bella ini kan adalah orang yang bergelut di bidang literasi, tulis menulis begitu ya, alias Iya, penulis. Oke, kalau tadi kita bahas tentang motivasi, sebenarnya Mbak Bel, gimana sih memandang atau motivasi dari mana kemudian memutuskan untuk menjadi seorang penulis dan menggeluti bidang tersebut? Jadi memang punya ambisi, harus punya buku dan harus jadi penulis sejak SMP, harus. Oke, sudah lama Jadi berarti ya. harus ada dorongan dari diri kita sendiri untuk menerbitkan sebuah buku pure karangan aku pribadi. Oke. Dan itu kemudian dijadikan sebagai dream atau cita-cita begitu ya, dan direalisasikan setelah kuliah semester 5. kuliah semester 5 itu sekitar 19 tahunan, 20 tahunan gitu ya. 20 tahun. Dan kemudian apa sih sebenarnya tantangan untuk menjadi seorang penulis muda? Kalau dari aku pribadi, tantangannya itu menghilangkan rasa malas, itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, banyak-banyak belajar sekaligus baca buku. Kan banyak di antara kita tidak mau membaca buku, lebih baik mendengarkan. Tapi Benar. mendengarkan yang seperti apa? Mendengarkan yang bagaimana? Lalu setelah kita mendengarkan, apa feedback yang kita dapat setelah mendengarkan? Jadi begitu. Dan ini ada dua kalau buku, yakni Serpihan Hati dan Rasa Nano-Nano. Dan untuk kerabat Ralita yang mungkin belum tahu, ini genrenya apa dan kemudian motivasinya apa untuk kemudian membuat buku ini gitu. Inspirasinya dari mana sih Mbak Bel? Kalau inspirasi berangkat dari kegelisahan hati yang tidak bisa diungkapkan, jadi berusaha menuliskan untuk disuarakan. Meskipun tidak bersuara, tapi melalui tulisan dapat berbicara. Itu. Oke. Lebih ke apa yang unek-unek yang ada di dalam hati dituliskan melalui tulisan. Oke. Genrenya sendiri Kak
larinya tuh ke arah mana sih sebenarnya? Kalau yang Serpihan Hati genrenya lebih ke novela. Jadi itu satu buku yang berisi kumpulan bebas, namun jumlah katanya hanya 38.000 kata, kurang lebih 38.000 kata. 38.000 kata. Jadi Iya. informasi baru nih. Ternyata novel dan novela itu berbeda. Oke, aku kira novel sama novela itu sama aja. Oh beda, kalau novel itu minimal 40.000 kata. Kalau Oke. novela di bawah 40.000 kata, seperti yang Oke. Serpihan Hati. Oke. Dan itu Serpihan Hati loh ya. Iya. Nah, Rasa Nano-Nano ini sebenarnya genrenya larinya kemana juga? Kalau yang Rasa Nano genrenya lebih ke romance, dan itu termasuk salah satu kumpulan puisi atau juga yang disebut antologi puisi. Antologi puisi berarti. Jadi kumpulan-kumpulan puisi yang dibukukan sekitar 105 sampai 110 halaman. Ya, kalau yang Rasa Nano, kalau yang Serpihan Hati 130-an. Oke, berarti di situ banyak sekali kemudian cerita-cerita yang dihimpun. Tidak hanya kemudian dari cerita pribadi tentunya ya, juga dari tidak. cerita-cerita orang terdekat Iya. gitu. Orang-orang cerita terdekat, terus juga ada yang rela mengajukan dirinya untuk Bel, tulisin dong kisah hidupku gitu katanya. Oke, jadi saya mau ngambil satu kisah bahwa sebenarnya penulis itu adalah orang-orang yang cukup beruntung bisa mendengarkan cerita orang lain dan membukukan serta menuliskan cerita-cerita tersebut, diabadikan. Oh ya, kalau yang biasa, kalau orang sudah ada di dalam tulisan dalam sebuah buku itu pasti abadi, meskipun orangnya selalu hilang gitu. Oke. Ya, semakin seru dan tentunya semakin menarik begitu ya, karena perbincangan tentang dunia literasi tentunya ya Mbak ya. Jadi apalagi kita anak-anak muda, sedikit banyak kita kemudian juga harus mengembangkan dunia literasi kita. Tapi sayangnya kenyataan sekarang tidak seperti itu. Ada orang-orang yang kemudian malas untuk membaca-baca seperti itu, lebih baik lihat di story IG seperti itu ya. Kita tinggal di Pamekasan dan penasaran nih sebenarnya Mbak, gimana sih dunia literasi di Pamekasan? Kalau dari Sudut pandangnya aku sendiri, dari point of view-nya aku sendiri, masih kurang, lebih aktif di luar Madura. Oke. Jadi penggerak literasi di Pamekasan itu butuh support entah dari pemerintah daerah setempat ataupun kesadaran diri anak muda di Pamekasan. Jadi lebih ke personalitinya. Oke, jadi mungkin perbedaannya adalah ketika di Pamekasan itu anak-anaknya kurang mendapatkan wadah, tapi meskipun ada wadahnya kemudian tidak dimaksimalkan dengan baik, begitu ya. Benar. Dan gimana sih kemudian efek yang ditimbulkan ketika kita kemudian ikut komunitas-komunitas dengan lingkungan-lingkungan yang suka membaca atau dunia-dunia literasi seperti itu? Efeknya begitu. Efeknya dari yang pertama kita dapat ilmu baru yang jelas. Ya, terus yang kedua juga kita dapat asupan materi, asupan informasi setiap kita membaca. Otomatis ketika kita mau bergabung di dalam kelompok literasi, paling tidak minimal kita harus tahu tujuannya itu mau kemana, mau dibawa kemana gitu. Apa hanya sekedar membahas tentang buku puisi kah, novel kah, atau lebih ke filsuf begitu. Jadi lebih ke kajian-kajian. Kajian-kajian. Babel, kita geser sedikit ke buku Babela. Oke, buku yang menarik. Boleh dibuka ya? Boleh. Dibaca di bagian belakang nih. Boleh. Di belakang. Oke. Itu yang di belakang namanya blurb. Oke. Apa Mbak? Sorry. Blurb. BLURB. Oke, blurb. Oke, untuk kerabat Alita, sekedar informasi ya, Babela ini ternyata membawa 2 buku terakhir yang kemudian sempat ditulis sekitar setahunan yang lalu, tapi masih aktif ya Mbak? Masih aktif, masih. Tentu masih akan ada karya-karya lain yang akan pastinya akan ada karya setelah ini. Oke, di sini ada judul buku Rasa Nano karya Bella Duyana. Nah, di belakang aku bacain bentar ya. Ya, nah, boleh. di situ ada kalimat, sejak kamu tiba semua menjadi tak biasa. Kubiarkan angin kian menyapa, mengetuk hati sampai di ambang rasa. Menoreh janji dengan segala janji, melukis asam dengan balutan cemburu. Menuai pahit harus tersedak rindu. Aduh.
Puitis dalam. sekali. Oh, Dalam kurang. sekali. Masih kurang puitis sepertinya. Dalam sekali, tapi tentunya ada goresan-goresan kalimat ini tidak serta-merta ditulis begitu ya. Ya, tentunya begitu. Oke, kenapa kemudian menciptakan buku puisi, kumpulan-kumpulan puisi seperti ini? Jadi kalau kita mau menulis puisi, kita itu lebih ke mewakilkan kegundahan serta unek-unek yang ada di hati. Biasanya kan kalau perempuan itu enggan ya yang mau mengatakan. Masih apalagi suka kode-kode. Bukan, aku gak suka kode-kode. Kadang yang dikodein gak peka gitu loh. Oke, Jadi buat curhat. apa kode-kode? Enggak curhat. Lebih ke coba nulis. Kadang tulisan dikit dibilang galau, dibilang mellow lah, dikit-dikit mewek. Padahal enggak juga Padahal sebenarnya. enggak juga. Cuman sukanya di pas momen galau aja, tapi orangnya nggak galau kok gitu. Tapi memang suasananya mungkin kali Iya, ya. suasananya itu yang bikin feelnya dapet. Oke, rasa nano-nano. Rasa nona kan seperti permen yang campur aduk, ada manis, pahit, terus asam, manis, semuanya dah. Oke, luar biasa ya. Saya kagum loh Mbak. Karena masih muda, tentunya pasti di usia-usia sekarang tuh masih suka main sama teman-teman, dan Mbak Bella memilih untuk berhadapan dengan laptop berjam-jam. Iya. Dan itu pasti menghabiskan banyak sekali energi, apalagi ya kita aja mau bikin makalah. Oh, makalah. Jadi ingat waktu Di kuliah. kampus ya. Bikin makalah itu cari inspirasinya meskipun udah ada bukunya luar biasa susahnya. Apalagi seorang penulis yang harus menciptakan imajinasi yang sekiranya nanti ketika dibaca mereka harus bisa membuat orang memvisualisasikan hal tersebut. Jadi kemudian circle terdekat, keluarga dan orang-orang yang mencintai kita pasti memberikan support penuh. Berarti gak ada tantangan dan rintangan dong mengenai keluarga, gak mesti Gak ada. izin-izin. Gak ada. Berarti Lebih keluarga mensupport penuh. support penuh. Dan tadi ya kerabat Ralita, sebenarnya sebelum kita masuk ke studio sempat nanya-nanya, Mbak Bella ini ternyata tadris bahasa Inggris di salah satu universitas atau Institut Agama Islam Negeri Madura, Iya. IAIN Madura, Iya. dan baru lulus tahun Baru lulus kemarin. tahun 2020. Tadris bahasa Inggris dan menjadi seorang penulis. Wow. Biasanya kan ekspektasi kita adalah minimal anak-anak sastra bahasa Indonesia, tapi ini bahasa Inggris tapi rajin menulis. Gimana? Jadi dulu dapat mata kuliah sastra. Oke. Dapat mata kuliah prose. Jadi setiap minggunya itu bedah novel. Setiap minggu bahas novelnya George Orwell, Animal Farm. Oke. Bahas novelnya Narnia dan banyak lah pokoknya. Berarti Terus berawal dari ada tugas juga bahas juga. puisi, bedah puisi. Salah satu puisinya puisi Emily Dickinson, Edmund, karangan-karangan luar. Kebetulan yang jurusannya sesuai dengan jurusan bahasa Inggris. Aku tadi sempat ngebahas tentang kecenderungan pemuda-pemudi zaman sekarang atau milenial zaman sekarang yang suka banget sama karya-karya penulis layaknya Boy Chandra, Firsa Besari yang tema-temanya tuh patah hati, galau. Nah, itu sebenarnya ada gak sih sebenarnya tren yang kemudian harus dikembangkan untuk meningkatkan minat baca, atau minimal pemuda-pemudi kita mau membaca buku meskipun buku itu adalah buku-buku bertemakan romantik. Gimana ya? Kalau ke target pasar, target pembaca maksudnya rata-rata memang sukanya romantis gitu. Padahal kenyataannya setiap cerita apapun endingnya itu tidak pernah ada yang romantis, selalu ditinggalkan, sakit. Di buku-buku ya. Entah itu di buku ataupun di dunia nyata memang seperti itu. Jadi kalau kita membaca buku dan endingnya romantis, happy ending, jadi itu seperti membawa imajinasi kita berada di buku itu, seperti kita loh tokohnya di dalam buku itu. Padahal kenyataannya jauh, masih jauh. Jadi sebenarnya apa yang kemudian tertera di buku itu gak selalu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, gak selalu. Cuman bisa diambil hikmahnya gitu ya. Tapi ya kadang udah ada niatan buat nulis, udah sering punya keinginan, tapi kadang susah untuk memulai di awal-awal kalimat. Itu masalah klise sebenarnya. Masalah klise itu gimana cara untuk mengatasi? Kalau untuk mengatasi
stagnan di situ. Yang pertama, cari sesuatu yang bikin mood tulisan kamu tuh up. Misalnya, entah kalau perempuan nih biasanya, aku terutama biasanya kalau di depan laptop itu harus sedia makanan selalu. Kalau nggak ada makanan biasanya harus musik-musik mellow, harus di tempat-tempat sepi gitu. Kalau nggak ya pas hujan gitu. Kadang hujan, panas itu juga termasuk mood booster. Jadi mood booster itu nggak harus selalu pasangan. Bagi yang nggak punya pasangan ya, kalau punya pasangan nggak masalah, disupport justru lebih baik. Terus juga apa lagi ya, banyak, satu kuncinya tetap membaca. Itu kuncinya tetap membaca. Jadi ide itu selalu mengalir ketika kita selesai membaca ataupun ketika saat membaca. Oke, kita juga bisa dapat pembendaharaan kata juga di situ ya. Pasti dapat kosakata yang kita dapat, yang kita peroleh ketika kita membaca sesuatu, entah itu dari koran ataupun sekedar chattingan dari teman, sekedar membahas sesuatu lah gitu. Tapi komunikasinya yang bermanfaat, maksudnya yang berkualitas. Ya, terima kasih ya sebelumnya Mbak Bella sudah masih menemani kita dan berbagi kisah inspiratifnya. Kalau mau menemani sudah pasti mau menemani. Oke. Oke. Sensitif. Ya, tadi kita akan beralih lagi nih ke pertanyaan yang masuk ke Instagram kita di LPPL Radio Realita dari img.in ya. Gimana sih caranya berkarya dengan tulus? Langsung jawab nih. Langsung jawab. Semua karya pasti tulus dan murni lahir dari hati. Gak ada karya yang fake, hoax, gak ada. Jadi karya itu pasti murni dari hati. Contohnya aja, kalau kamu mau nulis caption nih di Instagram, di postingan feed IG, pasti kan mikir, ini mau dikasih caption apa biar pas, biar cocok sama gambarnya, biar cocok sama temanya. Kadang fotonya ketawa terus captionnya galau, kan nggak nyambung gitu. Pasti ada maksudnya. Kenapa captionnya galau tapi fotonya ketawa? Berarti ada makna tersirat. Jadi orang itu berusaha baik-baik saja meskipun hatinya terluka. Contoh kecilnya seperti itu. Oke, luar biasa. Dan tadi sebelum jeda kita masih kayaknya membahas tentang gimana sih respon dari pembaca-pembaca dari buku-buku yang sudah dikeluarkan oleh Mbak Bella. Kita tanya nih gimana sejauh ini. Respon pasti masuk dong, ada yang kemudian feedback yang diberikan oleh para pembaca-pembacanya. Sejauh ini seperti apa? Sejauh ini setelah mereka yang pernah membaca tulisan saya, mereka bilangnya, oh kamu sukanya nulis galau, oh kamu sukanya begini. Nyatanya orang-orang yang pernah membaca buku bukan yang di sini ya, yang sebelum-sebelumnya, entah itu di kumpulan cerpen semasa SMP, ada yang pernah nangis juga. Jadi aku nggak mau buat mereka nangis, lebih ke biar mereka itu ikut merasakan apa yang aku tulis. Gitu. Kalau mereka bisa merasakan apa yang aku tulis, otomatis aku sudah dapat hatinya pembaca. Oke, berarti sudah berhasil menyentuh ya. Iya. Nah, aku penasaran juga nih salah satu buku yang Mbak Bella bawa ke sini, yakni judulnya Serpihan Hati. Aku baca blurb ya belakangnya. Dalam perjalanan hidup memang seringkali kita merasakan sakit hati. Bahagia dan duka itu pasti, keduanya tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa memilih untuk bahagia saja lalu meninggalkan luka. Sebab hidup selalu seimbang. Kalau hari ini kamu merasakan sakit, percayalah akan ada waktu yang membuatmu bahagia. Bisa sedikit diberi ulasan kenapa kemudian memilih menuangkan kalimat ini di bagian belakang dari sampul buku Serpihan Hati? Oke, jadi kenapa di sampul belakang menuliskan seperti itu? Kita ini kan hidup selalu ada pagi, ada malam, ada siang, ada sore, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau kita sakit sudah pasti sembuh. Kalau kita tertawa pasti kita menangis. Jadi keduanya itu beriringan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi gini, di salah satu cuplikan di Serpihan Hati, di dalam buku Serpihan Hati itu menceritakan bagaimana perjuangan ketika ambis
ingin mendapatkan sebuah pekerjaan yang sebenarnya justru tidak baik untuk aku sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang bisa memahami Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah mungkin bisa dipahami sendiri, untuk lebih memilih menjauh daripada mendekati. Ya, kalau mendekati memang gampang dan terlalu banyak pintu untuk masuk ke ranah itu. Cuman setelah kalau nggak salah 2 tahun mempelajari sekaligus mengamalkan, akhirnya tersadar. Jadi yaitu luka sama tawa itu selalu berbarengan. Aku pikir aku masuk di dalam suatu pekerjaan yang ingin sekali aku capai, itu aku bisa tertawa, nyatanya justru luka yang aku dapat gitu. Jadi lebih ke pengalaman hidup. Tadi juga ada sempat cuplikan ayat Al-Baqarah begitu katanya ya. Jadi kita percaya bahwa sebenarnya menulis itu juga jadi sarana dakwah. Iya, betul. Ini juga jadi sarana dakwah dari Mbak Bella tentunya ya. Sesuaikan ya sama jurusan, sama kampus juga. Iya. Jurusan komunikasi dan berarti kalau anak komunikasi selalu memberi komunikasi ya sama circle terdekat. Harus pandai berkomunikasi sebenarnya. Terus kalau orang yang nggak pandai komunikasi itu karena apa ya? Itu tergantung sih sebenarnya. Karena kadang komunikasi yang baik itu menentukan cara kita kemudian berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Anak komunikasi nggak selalu pintar berkomunikasi ternyata, Mbak. Itu kenyataannya. Kenyataan atau pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi kayaknya lebih dekat seperti itu deh. Dan tentunya nih Mbak Bella kan juga seorang penulis muda. Iya, penulis muda di Pamekasan. Gimana sih kemudian melihat potensi anak-anak muda di Pamekasan untuk menjadi seorang penulis? Sebenarnya kalau dilihat dari segi potensi, banyak sekali di antara teman-teman kita atau di lingkungan Pamekasan terutama, yang ingin bukunya diterbitkan, yang ingin punya tulisan, yang ingin diakuin kalau aku loh punya karya. Cuman mereka kadang yang pertama insecure. Mereka kadang tidak pede, terus merasa aku loh masih nggak tahu apa-apa. Juga dulu aku pernah merasakan seperti itu. Cuman karena dorongan dari teman-teman, coba deh kamu up di sosial media, pasti banyak yang suka. Dan ternyata di luar ekspektasi. Berarti balik lagi, kekuatan media sosial mempengaruhi seorang penulis juga. Mempengaruhi. Jadi harus bisa mengikuti arus media sosial yang seperti apa. Kalau sekarang musimnya pandemi, kita bisa bikin tulisan mengenai pandemi, entah itu melalui prosa atau artikel atau opini, puisi, bisa. Ngomongin pandemi, ada berpengaruh nggak sih sebenarnya untuk Mbak Bella? Apakah malah jauh lebih kreatif dan lebih produktif ya, karena lebih banyak sering di rumah juga? Gimana? Kalau efek dari pandemi dengan tidak ada pandemi sebenarnya pastinya ada. Cuman ada atau tidaknya pandemi, seorang penulis itu harus produktif bagaimanapun caranya. Minimal sehari saja menulis 1 kalimat paling tidak. Jadi harus melawan rasa malas yang memang sebenarnya pasti ada di dalam diri kita. Pasti. Rasa malas itu tidak bisa dihilangkan, pasti ada. Cuman bagaimana caranya kita pandai-pandai mengatur dan mensiasati untuk menghindari rasa malas. Keluar dari zona nyaman. Karena yang namanya mager dan tidur-tiduran itu luar biasa, daya tarik kasur. Luar biasa. Kan yang bikin nyaman itu kadang menyakitkan. Bener banget. Lupa kerjain proposal, skripsi karena terlalu enak tiduran, ya kan? Iya, benar-benar. Karena makin nggak banyak aktivitas, malah makin luar biasa malesnya. Magernya bukan main. Aduh, inspiratif sekali ya, sesuai dengan tema acara kita hari ini, tentunya menumbuhkan semangat atau motivasi untuk menulis karya sastra. Dan kita tentunya mendatangkan penulis muda dari Kabupaten Pamekasan, Bella Dwiana. Bel, aku ada pertanyaan nih sebenarnya. Apa? Ada keinginan gak sih untuk berlari atau mencoba genre lain, menulis dalam genre lain? Kalau menulis di genre lain tetap ada, masih pengen keluar dari dunia
apa ya, fiksi, mau pindah ke non fiksi rencananya. Tapi berhubung proyek ke depan ini masih fiksi, jadi diselesaikan dulu yang masih ada, terus fokus ke yang non fiksi. Oke, berarti sekarang masih ada satu proyek atau Masih beberapa ada. proyek lagi yang sebenarnya akan segera diselesaikan. Sebenarnya 2, cuman Oke, lebih 2. fokus 1 dulu. Aduh, alhamdulillah, terima kasih banget ini Mbak Bella untuk berbagai kisah inspiratif tentunya yang sudah dibagikan bersama kita. Dan sebelumnya, kalau ada kerabat Ralita yang mungkin penasaran nih gimana cara dapat bukunya, kita bisa kontak kemana atau beli di mana gitu, silakan informasinya Mbak Bella. Kalau mau cari buku Rasa Nano-Nano bisa langsung cek Bukalapak, searchingnya dicari di Ladi Trikarya, terus cari buku Rasa Nano-Nano, itu ada. Kalau yang serpihan hati bisa melalui Instagramnya Ladi Trikarya, ataupun bisa langsung DM aku di Bella Duyana. Oke, Bella Duyana. Ya, itulah kebersamaan kita bersama dengan salah satu penulis muda luar biasa, Mbak Bella Duyana, yang sudah menemani kita nih dari jam 7 tadi. Dan sekarang kita sudah sampai nih Mbak Bel di akhir kebersamaan. Jadi harus berpisah? Harus, tapi nggak apa-apa, kita pasti akan ketemu lagi. Terima Mantap. kasih ya yang sudah mau mampir dan berbagi informasi dan juga kisah inspiratif begitu ya. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi untuk kita bersama. Semoga apa yang kemudian dijalani dan ditorehkan oleh Mbak Bella bisa juga ditorehkan oleh kita semua. Amin. Utamanya untuk kita yang mencintai dunia menulis atau literasi. Amin. Ya. Kamu juga segera menyusul. Amin. Ya. Terima kasih juga untuk kerabat Ralita yang tadi sudah bergabung bersama kami tentunya di live LPPL Radio Ralita. Dan akhirnya kita sudah sampai di ujung kebersamaan kita hari ini di dalam program Inspirasi Kita. Tapi tenang saja kerabat Ralita, karena kita masih akan ketemu lagi minggu depan dengan berbagai narasumber dan tema-tema menarik lainnya. Jadi pastikan kerabat Ralita jangan kemana-mana dan selalu stay tune di 89,1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Aida Clarissa pamit. Bella Duyana juga undur diri. Ya, terima kasih untuk berbagi atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.